Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Amin. Amin. Sahibit taji wal mi'raji wal buraqi wal alam wa dafi'il bala'i wal waba'i wal maradi wal alam. Jismuhu tahirun mutahharun mu'azzamun munawwarun. Man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un 'ala al-lawhi wal qalami. Syamshid duha badrid duja nuril huda misbahiz zulam abil qasim sayyidil kaunain wa ashrafil thaqalain mahbubi indal masyriqaini wal maghribain. Faya ayyuhal mushtaquna li nuri jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama
marilah kita semua selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selaku makhluknya, selaku hambanya, karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, lain kata Habib ini sanesnya, akan kutambah nikmatku kepada hamba tersebut, dan barang siapa yang kufur kepada Allah, niscaya azabku sangat pedih. Marilah hadirin kita bersyukur kepada Allah setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya dengan membaca kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dalam bentuk lisan. Kalau dalam bentuk ibadah, ya, dalam bentuk badan, dalam bentuk amal, marilah kita semua selalu meningkatkan amal ibadah, takwa, keimanan kita, keilmuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Habib mau tanya, ada enggak yang pengen dapat kejutan? Ada enggak yang pengen dapat kejutan? Surprise. Hayang surprise? Hayang te. Lamun hayang surprise nya ada ayat Allah yang satu lagi. Ini ayat namanya ayat 1000 dinar. Ada di surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Habib terangin sedikit aja. Wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, dijadikan kepada hamba tersebut yang bertakwa, ya, satu jalan buat dia, min haitsu la yahtasibu, daripada jalan yang tidak dihisap, tidak diduga, tidak bisa dia hitung. Dia enggak tahu jalannya. Berarti kalau ente enggak tahu, ente enggak duga, namanya apa? Kejutan, atau nama lainnya bahasa kidulna eta surprise. Siapa yang mau surprise? Enak nggak kalau dapat hadiah kejutan? Enak nggak? Hayang te? Suaranya aja lemes. Pengen sekejutan, pengen gitu. Suaranya lemes. Panitia nih kasihin kopi dulu nih, biar matinya terang bulan melotot kayak bulan purnama. Amin, amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-salatu ala nabi. Yang kedua, ya, kita bersyukur kepada Allah diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat beserta salam kita bacakan, kita kirimkan kepada baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab di dalam kitab Maulidul Habsyi yang dikarang oleh Al-Habib Al-Qutub Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau nukil di situ, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bihi. Jadi Nabi itu tahu, Nabi itu lihat
siapa saja yang bersolawat kepada beliau, itu ruhnya di alam kubur Allah bangkit lagi, ngelihat tuh dapat solawat, diucapkan lagi sama Nabi Muhammad, dibalas itu salamnya. Ya, jadi kalau kata Imam Al-Shinkiti, ada yang kenal di sini Imam Al-Shinkiti? Ada. Kalau kata Imam Shinkiti, barang siapa yang bersolawat kepada baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sudah mengenalkan orang tuanya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara enggak langsung bersolawat ini salah satu bentuk birrul walidain. Jadi ada dulu cerita orang yang sering sholawat tapi istiqomah ini, sehari 100. Dia ngimpi bermimpi ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut sama Rasul, ya fulan bin fulan. Nabi tahu namanya dia bin fulan sama bapaknya itu. Jadi secara nggak langsung bersolawat, kata Imam Asy-Syinkiti, ini adalah satu bukti seorang anak birrul walidain. Dia menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Enak nggak solawat kepada Nabi? Pahalanya double. Dapat pahala solawatnya, dapat pahala birrul walidain. Enak nggak? Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, birru abaukum tabirru abnaukum. Barang siapa yang berbuat baik kepada ibu bapaknya, nanti anak-anaknya itu bakal berbuat baik juga kepada orang tuanya. Pengen punya anak soleh-solehah? Hayang punya anak soleh-solehah, Pak? Pengen punya anak yang soleh-solehah, Bu? Perbanyak salatu ala Nabi sallallahu alaihi. Amin. 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 Alhamdulillah. Ya. Yang ketiga, ya, kita ucapkan, ya, salam penghormatan, salam ta'zim, salam takrim. Habib bisa berada di sini sebab undangan panitia, ya. Yang Habib banggakan, Habib hormatin, Habib takriman, ta'ziman. Di sini ada pimpinan ponpes atau madrasah Hidayatul Muta'allimin, ya. Kiai Akib Sofyan Hidayat. Kita doakan panitia, ya, panitia bil khusus pondok pesantren beliau dan beliau sekeluarga sama panitia. Habib doakan mudah-mudahan panjang umur, berkah ilmu, amin, berkah rezekinya, berkah keturunannya, berkah pesantrennya, diperbanyak, diluaskan rezekinya buat bekal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga dijauhkan daripada penyakit, bala, musibah yang zahir dan yang batin. Begitu juga kepada segenap pimpinan dari baik sipil maupun militer. Di sini ada tadi Habib dengar ada Pak Camat ahlan wasahlan Wilujeng Semping. Ada juga dari Dan Ramil, Pak, ahlan wasahlan. Dari Kapolsek Cidahu beserta yang mewakili, ahlan wasahlan. Ada kepala dusun, kepala desa, ahlan wasahlan. Semuanya tamu-tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin hadirat semuanya Habib doakan menjadi insyaallah menjadi manusia yang baik,
karena kita bertujuan di sini dengan niat yang baik dan juga pengen mendapatkan yang terbaik. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita punya aparatur sipil dan militer bisa istiqamah, bisa adil dalam memimpin jabatannya dan dijadikan pemimpin yang adil. Amin Allahumma amin. Baik hadirin rahimakumullah, ya, ini Habib mau tanya nih. Sekarang udah jam 10 seperempat. Habib ceramah berapa lama nih? Sambutan udah. Nah, berapa lama panitia? 2 jam. Berdiri apa duduk? Duduk. Oh, minumnya udah 1, 2, 3. Sengaja banget nih, 3 jam nih gue nih. Ini 3 botol nih. Kalau 1 botol sejam berarti 3 jam nih. Ini rada gede dikit. Berarti 3,5 jam. Allahu Akbar. Ya. Tapi insya Allah ya, Habib nggak ceramah lama-lama, insya Allah singkat, padat dan bermanfaat ya. Amin Allahumma amin ya. Baik hadirin rahimakumullah. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Di sini kita disuruh gembira sama Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi, katakanlah dengan bi fadlillahi, dengan karuniaku. Sekarang kita dapat karunia yang paling afdol, yang paling enak apa kira-kira? Enak, yang paling enak, paling bager cager, iya pang bager-bagerna, pang cager-cagerna. Naon? Naon? Kita pertama sehat. Tapi kalau kafir sehat enak loh. Sehat duluan. Yang paling enak nikmat apa? Islam dulu lo baru beriman. Islam. Kenapa kita dikasih nikmat Islam? Apa kata Islam? Dari mana sumber Islam? Siapa yang nyampein agama Islam? Siapa yang bawa agama Islam? Siapa? Saya Islam dari bapak ibu saya, Beb. Ibu bapaknya Islam dari ibu bapaknya lagi. Islamnya dari engkongnya sama neneknya. Dari neneknya, dari kakeknya. Dari uyutna. Tuh. Naik terus nggak ketemu ujungnya. Ujungnya ketemunya di siapa? Ke tabi'in, tabi'in ke sahabat, kepada Rasulullah. Jadi kenikmatan Allah, karunia Allah yang paling besar siapa? Yang bawa, yang nyampein risalah agama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita nikmat apa? Nikmat iman. Ente bisa beriman, tambah imannya dari siapa? Dari siapa bisa beriman? Dari guru. Sebab al ulama warathatul, tuh, ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Sekarang ulama ilmunya dari siapa? Dari gurunya, Beb. Gurunya punya guru lagi. Gurunya guru lagi. Gurunya punya bapak, bapak guru, kakek guru, uyut guru. Wah, terus kepada siapa? Nyambung-nyambung ujung-ujungna atau nyambungna ke Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi bisa beriman sebab siapa? Sebab Nabi Muhammad. Ya. Terang
terang, leres, leres. Alhamdulillah. Nih pasukan pukul beduk mana nih? Oh ini, oh iya, ya bentabok namanya nih. Bentabok, mainnya di tabok. Peng, peng, peng. Bentar kita baca sholawat rame-rame. Disuruh sama Allah kita bergembira karena kita dikasih karunia dua. Dikasih hadiah sama Allah dua. Qul bifadlillahi, katakanlah dengan karuniaku. Karunia kita yang paling besar siapa? Rasulullah. Yang kedua, wa birahmatihi, dan karena rahmatnya Allah yang paling besar siapa? Rasulullah. Sebab Allah nyatakan di ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat buat alam semesta sadayana. Iya mah, buat manusia juga, buat hewan juga, buat malaikat juga, buat tumbuhan juga, buat bumi juga, buat namanya syaitan, jin juga, semua dapat rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Habib mau tanya sama ibu-ibu. Ibu kira-kira ngelahirin anak. Di sini kelihatan yang udah ngelahirin sama yang belum. Pak, kelihatan belum orang yang ngelahirin sama yang belum? Kelihatan tuh? Terang tuh? Ninggalinya kira-kira bedanya apaan? Lu ketawa aja lo. Naon bedana orang yang udah nikah sama belum nikah? Naon bedana? Hah? Naon? Bau bawang, melar. Waduh, serem juga kayak karet melar. Waduh, serem dah. Bu, ibu kira-kira melahirkan sakit nggak bu? Sakit. Ngerasa udah? Dulu ibunya juga begitu. Bapak-bapak tahu nggak rasa sakitnya bu? Kenapa? Kenapa bapak-bapak nggak tahu rasa sakit ngelahirin? Hah? Ngomongnya yang kenceng. Habib kurang dengar. Naon? Karena tidak nah, tuh lo tahu dah. Kalau bapak-bapak ikut ngelahirin juga repot urusan. Ya Pak ya. Nah. Ibu begitu ngelahirin sakit ya. Begitu ini anak keluar sakitnya hilang nggak bu? Kenapa sebabnya hilang? Naon? Seneng nggak anaknya lahir? Seneng nggak? Alhamdulillah. Itu ibu-ibu lahir anaknya brojol keluar, girang pak. Bapak-bapak kira-kira istrinya ngelahirin, seneng nggak pak? Seneng nggak? Seneng nggak punya anak? Bingah tak? Kalintang bingahna, seneng banget, bahagia bingah tak. Padahal tahu nggak? Ini anak bakal jadi anak yang saleh atau taleh. Tahu nggak? Ini bakal jadi anak yang baik atau anak yang kurang baik. Tahu nggak? Nasibnya tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu nasib nih anak aja, nih anak lahir ke alam dunia brojol, bingah tuh. Alhamdulillah, binatang aja anaknya lahir seneng. Masa ente manusia jelema untuk bingah ya anaknya lahir, waduh lebih dari binatangnya. Ya, sampai sini paham? Paham? Leres? Terang?
Alhamdulillah. Kita aja anak kita lahir kita senang. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala kekasihnya lahir ke alam dunia, diutus ke alam dunia, maka Allah nyatakan dengan ayat tersebut. Falyafrahu, dengan dua keutamaan, dengan dua rahmat tadi, maka kita diwajibin sama Allah falyafrahu. Itu kalau orang belajar ilmu alat bagaimana itu Pak Kiai, Kiai Hakim? Kalau di sini ada santri nggak? Ini muka-muka santri nih. Soalnya udah ada buduknya dikit. Iya, santri beda Bu. Kalau udah ada buduknya, tuh ilmunya ngeresep. Kalau belum ada buduk, belum ada bekasnya, belum ada athar namanya. Falyafrahu ini fi'ilnya fi'il apa? Fi'il mudhari' dari mana? Apa akar katanya dari faraha. Berarti kita Allah nyatakan Allah senangnya dari awal sebelum ciptanya Nabi Muhammad lahir ke alam dunia. Sebab Allah nyatakan di hadis qudsi yang lain, laulaka wa ma khalaqtul aflak au kama qala. Kalau bukan karena engkau, tidaklah aku ciptakan alam dunia sareng isi-isina. Jadi hakikatnya kita semua ngontrak. Yang punya sertifikat saha Nabi Muhammad. Ini alam dunia sebabnya karena Nabi Muhammad tuh. Jadi kalau kita nggak cinta, nggak senang sama peringatan Maulidin Nabi, tidak termasuk daripada golongan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wal iyadzu billah. Ibu kira-kira Bapak kira-kira istrinya ulang tahun, anaknya ulang tahun, kira-kira dikasih kado enggak? Dikasih kado tuh. Kenapa sebabnya dikasih kado? Naon sebabna? Karena karena sayang. Ibu anaknya ulang tahun dirayain enggak Bu? Enggak, belum sayang. Ini anak-anak yang belum dirayain ulang tahun sama ibunya besok minta Habib suruh. Ya. Tapi jangan acara tiup lilin. Ya, jangan pakai acara tiup lilin sebabnya Nabi yang nyatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu tiup lilin. Lilin dinyalain, udah tahu bakal dimatiin, dinyalain juga. Iya. Nah, dinyalakan eta nih lilin, kasih korek. Ces. Udah tahu bakal dimatiin juga, dinyalain juga. Ces. Ditiup. Itu kebudayaan daripada Yunani. Ya. Yunani itu menyembahnya dewa-dewa. Jadi Tuhannya ada loba. Namanya juga dewa-dewa. Lain satu dewa wae, ente dewa. Jadi Tuhannya ada banyak. Dia habis nyalain tuh lilin, dia berdoa. Dia tangannya begini nih, disambung begini nih. Tahu namanya begini apa? Ini namanya tashbik. Tahu namanya apa ini nyambung tangan? Tashbik. Dulu di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada cerita begini. Nabi Muhammad SAW yang doain. Dulu waktu masih agama Islam ini sedikit penganutnya.
dakwahnya masih sir, masih rahasia, masih belum terbuka, belum jahar secara terang-terangan. Itu ada dua namanya Umar, ada dua yang bernama Umar. Nabi Muhammad SAW doain, ya Allah, Allahumma aizzal muslima wal muslimin, ya Allah nih angkat jayakan agama Islam dengan orang yang bernama Umar. Di zaman tersebut ada dua yang bernama Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua namanya Umar bin Naon. Yang bisa jawab Habib kasih hadiah. Umar siapa satu lagi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Maju kemari, Habib kasih hadiah. Entah hayang hadiah dari Habib. Surprise, itu mah surprise. Siapa yang bisa? Lu bisa? Bisa nggak lo? Wih, ulah cicing. Satu lagi namanya Umar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10. Zong. Tahu Zong? Nggak dapat hadiah, nggak dapat sur. Yang satu lagi namanya Umar bin Hisham. Itu nama kampungnya, nama desanya, nama nggak terkenalnya, nama artisnya saha Abu janda. Wah lu janda, wah. Abu Jahal. Abu artinya bapak, Jahal artinya jahil, bodoh, jahiliyah. Bapaknya biang kerok, bapaknya bodoh. Enak gak tuh namanya? Enak gak namanya? Lo mau anak lo begitu namanya? Lo dengerin ceramah gue dah. Namanya Umar bin Hisham alias Abu Jahal. Kebiasaannya si Abu Jahal alias bapaknya bodoh, biang kerok, atau nama lainnya bahasa marinya biang kerok. Naon bahasa Sunda nata biang kerok. Dedengkot. Kalau dedengkot baik mah enak. Ini dedengkot. Jahal. Naon jahal eta mah? Boloho. Dedengkot boloho. Enak nggak dapat julukan dedengkot boloho? Itu kebiasaannya dedengkot boloho alias Abu Jahal alias Umar bin Hisham. Nih begini nih. Nih. Tasbih. Suka nyambung tangan. Makanya kalau ada orang yang hadir di Maulid Nabi, di dalam masjid, sekalipun kalau dia tasbih nyambung tangan, nggak bakal dia dapat yang namanya kebaikan atau pahala. Goodbye, dadah. Enak nggak? Sia-sia nggak? Sia-sia nggak? Tuh, lo terusin deh tuh yang suka nyambung tangan, yang suka tasbih begini nih. Enak memang, wow begini nih. Duduk sambil begitu enak banget. Yeah. Itu Abu Jahal didoain sama Rasulullah SAW langsung. Yang doain saha? Siapa yang doain? Enggak kabul, enggak dapat hidayah, enggak selamat. Bahkan beliau sampai akhir hayatnya itu meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Bukan enggak mungkin lo pada nih yang suka nyambung tangan begini nih bakal bernasib sama seperti Abu Jahal. Makanya terusin tuh. Terusin jangan.
ceramahnya terusin, tasbihnya ulah atunya. Terang, leres, alhamdulillah. Sampai mana itu? Jadi poho ieu teh aing. Naon? Tah sampai bingah. Kalau kita cinta sama istri kita cinta sama anak kita, maka ketika dia orang ulang tahun, paling enggak minimal sedikit aja kita punya harta atau punya apa, kita korbankan, kita belikan hadiah. Kira-kira di sini ibu udah pernah dapat hadiah ulang tahun belum dari suaminya? Belum. Tagih besok. Pak, bapak ulang tahun udah pernah dikasih hadiah belum sama istrinya? Belum. Tagih balik Pak. Habib di tengah-tengah jadi wasit. Habib di tengah-tengah jadi, sebab Habib nggak boleh namanya mihak. Habib kudu netral. Wasit nggak boleh mihak. Wasit kudu netral. Habib jadi wasit di tengah. Ya. Baik hadirin rahimakumullah. Kita teruskan. Apa bukti cinta kita kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Naon buktina? Naon buktina? Nabi Muhammad lahir nih. Allah aja bergembira. Falyafrahu. Diperintah kita sama Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalian bergembiralah. Kalau hukumnya perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa hukumnya? Hukumnya naon? Wajib. Sebab Rasulullah SAW bilang, man la yarham la yurham. Barang siapa yang enggak punya rasa cinta kasih sayang, la yurham, maka orang tersebut tidak akan dicintai. Jadi syaratnya cinta apa? Mesti cinta balik. Syaratnya cinta naon? Mesti cinta Buktinya ente cinta sama Nabi apaan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukti cinta kepada umatnya banyak. Bukti Nabi itu cinta dengan umatnya banyak. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun. Tuh. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian rasul min anfusikum, rasul dari jenis kalian sendiri, dari manusia, lain dari jin, lain dari binatang, itu mah dari azizun alaihi ma anittum, berat atasnya kepada kalian. Harisun alaikum bil mu'minina, sangat berbelas kasih, sangat kesianan. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu buktinya Nabi cinta sama kita. Nabi Muhammad cinta kepada kita umatnya. Setiap malam beliau salat, menangis, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Didoain ente tiap malam sama Nabi Muhammad. Allahumma ghafir ummati, Allahumma arham ummati, Allahumma jbur ummati. Tahu nggak ente tiap malam didoain Nabi sampai Nabi itu matanya bengkak menangis, kakinya lama itu bengkak juga karena sujud. Nabi itu cinta kepada kalian sebagai umatnya, dan Nabi sudah buktikan setiap hari.
bahkan kepada sampai beliau di akhir hayatnya ketika mau meninggal lagi sakaratul maut, beliau sebut umatnya, ummati, ummati, ummati. Ya Allah, begini sakitnya rasa dicabut nyawa, padahal aku dicabut dengan cara yang paling halus dan yang paling lembut. Nabi aja waktu sakaratul maut ngerasain sakit waktu dicabut nyawanya. Itu bagaimana nanti dengan umatku ya Allah, yang suka buka aurat, yang terpakai kerudungan, yang kurang ajar sama orang tuanya, yang tinggal sholat, yang suka bohong, makan riba, yang suka apa lagi, yang gak bayar utang, yang punya utangnya banyak. Nabi tahu semua. Nabi lihat semua. Iya. Apa kata Rasul? Ya Allah, itu rasa sakit umatku nanti waktu sakaratul maut semuanya pindahin kepada diriku ya Allah. Coba Bapak Ibu bayangin, udah dikit lagi meninggal lagi sakaratul maut. Doanya seperti itu, memohon kepada Allah agar umatnya enggak sakit itu waktu dicabut nyawanya. Ada enggak orang yang begitu cintanya kepada kalian? Ada enggak? Enggak ada selain Nabi Muhammad. Enggak ada selain Nabi Muhammad. Yauma yafirrul mar'u min abihi wa ummihi wa banihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Surat naon? Surat naon? Pokoknya ayat Quran deh gampang. Yauma yafirrul mar'u min abihi wa ummihi wa bani wa sahibati wa bani likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Itu pada hari tersebut, pada hari kiamat di yaumil mahsyar. Yafirrul mar'u min abihi, itu bakal berpisah. Berpisah antara anak dengan orang tuanya. Berpisah antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, istri dengan suami, suami dengan istri, kawan dengan kawan, tetangga dengan tetangga, guru dengan murid, murid dengan guru. Semuanya kabur. Semuanya lari. Enggak ada yang bisa selamat. Lari tuh kita tuh pada hari itu di yaumil mahsyar, minta tolong kepada abal bashar, kepada bapak moyangnya manusia, manusia yang pertama kali Allah ciptakan, yaitu baginda Nabi Yuna Adam alaihis salam. Apa kata Nabi Adam selaku bapak moyang kita? Ini Nabi Adam nih. Nabi Adam bapak moyang Kalau bapak moyang manusia ada yang bilang dari monyet, mungkin dia keturunan monyet. Ini di sekolah banyak diajarin begini. Teori Darwin katanya. Orang bule yang nemuin tuh namanya kata dia orang itu asal muasalnya dari monyet. Berarti dia yakin bahwa dia turunan monyet. Ente turunan monyet bukan? Turunan saha? Turunan Nabi. Lo kate Adam doang, lo kurang ajar beleguk sih ya. Ente sia tanya, mesti dibere tahu iya mah. Belajar adab ya.
belajar akhlak. Kita kalau sama temen yang sepantaran panggil nama boleh nggak? Boleh. Tapi kalau sama orang yang lebih tua boleh nggak panggil nama? Beda 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun boleh nggak? Dipanggil kakak, dipanggil mamang atau abang atau emas atau akangnya. Terang. Kalau dipanggilnya nama aja, namina hungkul, kira-kira naon? Kurang ajar tuh. Su'ul adab galil adabnya sedikit, kurang adab, kurang ajar. Ini Nabi Adam ente. Lu beda umur berapa tahun lo sama Nabi Adam? Duluan dia velo. Manggil Adam wae. Adam kang parkir di situ. Boleh nggak? Jangan kurang ajar, pakai adab. Nabi Adam alaihis juga kalau manggil sahabat Nabi panggil dengan nama Sayyidina, belakangnya tambahin radhiyallahu anhu, kalau berdua radhiyallahu anhuma, kalau banyak radhiyallahu anhum, kalau perempuan radhiyallahu anha. Ya, terang, leres, ya. Sampai mana itu tadi? Nabi Adam alaihis. Kita datang minta syafaat, minta pertolongan dengan baginda Nabi Yuna Adam alaihissalam. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Dewek, dewek, sorangan, sorah. Kakek moyang kita nih ngomong apa? Sorangan, sorah, dewek, dewek, nafsi, nafsi, dirian dah. Gua sama diri gua aja dah. Gua nggak bisa minta dah, nggak bisa mohon minta syafaat kepada Allah. Saya malu katanya. Aing malu kata Nabi Adam alaihissalam. Dulu saya pernah berbuat dosa. Saya pernah dilarang, namanya dikasih kenikmatan di dalam surga. Dikasih istri yang cantik, baginda Siti Hawa alaihassalam. Saya langgar perintah Allah, saya makan tuh buah khuldi. Saya pengen abadi katanya. Maka dimakan itu buah khuldi, pengen abadi. Akhirnya dikeluarin sama Allah dari surga, dipisah sama istrinya. Dan susah banget. Dan dipisah sama istrinya. Dan beliau dengan istrinya diturunkan Allah dalam keadaan buligir. Terang buligir. Lo dosa lo udah berapa banyak? Nabi Adam sekali dibuligirkan sama Allah. Lo berapa kali lo dosa? Bohong wae tiap hari ngelihat eta mah. Ini juga masih suka yang begitu. Yang ya itu senang perempuan sekarang joget-joget di TikTok, di Instagram, pakai pamer aurat, pakaian ketat-ketat, joget. Allahu Akbar kabiro. Ini nggak tahu apa bakal dihisab nanti yaum tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im, bakal dihisab sama Allah. Enggak sadar ini orang. Ente udah sadar belum? Insya amin. Amin. Kita datang minta pertolongan dengan Nabi Adam alaihissalam. Apa jawab Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Nabi Adam bilang gitu, sorangan. Ya nggak bisa dia nolongin kita katanya. Minta tolong lagi dengan Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Yunus, Nabi Allah Khidir, Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Daud, semua sampai Nabi Allah Isa alaihissalam. Apa kata mereka? Nafsi, nafsi. Terakhir deh harapan terakhir. Kita minta tolong sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ana laha. Apa?
ana laha, ana 2 kali disebut. 1 kali Rasulullah sebut kira-kira cukup apa enggak? Rasulullah tukang bohong apa enggak? Apa gelar Rasulullah? Al-Amin, Siddiq juga gelaran beliau. Beliau orangnya jujur, amanah, Al-Amin yang dapat enggak pernah bohong. Rasulullah sekali ngomong aja kira-kira terbukti apa enggak? Kenapa dikasih sampai 2 kali ditakkid? Kenapa? Karena makin banyak umatnya yang bikin tuh. Bukan sedikit, banyak banget. Loba bi. Banyak nggak yang makan riba sekarang? Banyak. Pinjol, pinjaman online. Tek, transfer dapat. Masuk riba di rumahnya. Melihat video porno. Wah, masuk di rumahnya. Apalagi tuh dari Dajjal tuh, mati 1. Makanya kalau sholat sebelum tahiyat, fil alamina innaka hamidum majid. Yang ke bawah dulu jarinya, baca doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal wa minal maghrami wal ma'sam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau min adzabi jahannam, daripada neraka jahannam, wa min adzabil qabri, ya Allah, daripada azabnya siksa kubur, adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada namanya yang fitnah yang di dunia yang masih hidup maupun yang udah mati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan daripada kejahatan Dajjal yang bermata 1. Nih mata 1 nih. Ini mata 1 bukan? Ini matanya 2 apa 1? 1. TV, internet, semuanya tuh banyakan isinya Dajjal, enggak yang manfaat. Dibikin tuh sama orang kafir buat ngancurin umat Islam. Dia enggak payah perang, enggak capek masuk ke rumahnya orang Islam, dakwahnya pakai teknologi. Leres, makanya baca tuh doa. Habib ijazain nih doa. Udah hafal belum? Ustaz dikasih enggak, diajarin enggak? Insya tuh, Allahumma, baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal wa minal maghrami wal ma'tham. Tahu nggak artinya? Ente tanya Pak Ustad. Ya. Sampai mana itu tadi? Sampai analaha. Kata Rasulullah, saya yang bagiin tuh. Namanya syafaat. Analaha, kemari. Semuanya kalian kemari. Biar aku syafaatin kalian. Amin. Allahumma. Tuh. Ibu kira-kira bapak-bapak terang tuh sama manuk. Tahu burung nggak Pak? Burung terang. Tahu burung tahu. Habib mau tanya ibu-ibu. Ibu-ibu tahu burung nggak? Tahu burung naon? Ya pokoknya burung dah. Burung terang burungnya, terang. Alhamdulillah.
Burung itu, manuk itu kerjaannya ngapain? Dari pagi sampai sore tuh burung ngapain? Cari mah. Dari pagi dia terbang matok-matok, plok 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 gitu. Begitu sore, punya akal nggak tuh burung? Punya akal nggak? Nggak punya. Namanya punya insting atau naluri. Dia kalau lapar dia mah, kalau aus dia, kalau capek dia tidur, dia istirahat. Si burung kerjaannya dari pagi sampai sore ngapain? Cari makan. Begitu sore penuh nggak temboloknya sininya? Pinuh tuh, pinuh. Habis pinuh dia ngapain kalau udah malam? Sare, bobo. Naon? Sare. Lu udah malam belum tidur lo. Gua kerjain semua lo. Burung itu kebiasaannya kalau udah malam dia tidur, sare, bobo. Paham? Leres? Alhamdulillah. Tuh. Burung Pak. Tapi ada, Habib mau tanya nih, nggak ke bapak-bapak, soalnya burungnya banyak. Habib mau tanya sama ibu-ibu, Habib mau tanya nih, bu, belum kompak, bu, ada nggak burung yang bangun di malam hari? Oh, jorok Pak, padahal Habib nanyanya bener, pikirannya aja nih pada ngeres. Ada nggak burung yang bangun di malam hari? Burung naon? Wah, jawabnya gitu Pak. Sensor, nggak boleh deh ngomongnya Habib. Ya, burung naon yang bangun malam-malam bu? Burung hantu. Ngeres aja sih deh. Jadi burung yang bangunnya malam-malam burung hantu. Ya. Burung itu kebiasaannya kalau udah malam kebanyakan mayoritas dia bobo sare. Cuman burung hantu ame burung yang lain yang bangun. Ya Pak ya. Ya. Burung tersebut ada di satu malam. Ada di satu malam burung tersebut berbunyi, berkicau dengan bahagianya, dengan bingahna. Jadi nih bapak-bapak, Pak, ada nggak yang jualan burung di dia? Banyak. Burung naon? Murai? Naon deui? Wah, lapal banget burung-burung. Burung itu Habib kasih tahu ya, ada tandanya kalau dia senang. Kalau dikasih makan yang enak dia belum bunyi berarti masih sedih. Dikasih minum yang enak dia belum berkicau juga belum bunyi berarti masih sedih. Mungkin kandangnya nggak bagus dikasih, kandang yang mahal dibeliin yang bagus masih diem, sedih juga. Mungkin badannya kotor dimandiin udah juga masih cicing. Tuh kira-kira masih kurang apaan tuh burung biar bunyi? Hah? Kurang temennya, kurang pasangan. Tuh, paham ibu-ibu? Burung kalau diem, kalau sedih dia sendirian sorangan. Tapi kalau ada temennya dia girang bahagia. Nah begitu. Begini nih Bu. Paham Bu? Paham ya begini? Oh iya. Lu ketawa kayak paham lu. Gue nunjuk doang begini. Kayak ngerti dia. Lu kan belum 17 tahun. Nah, kelihatan muka-muka single fighter alias jomblo.
Kayak ngerti aja. Ya. Burung itu kalau tandanya dia bahagia, dia berbunyi. Dia bawel, berkicau. Ada enggak burung yang berbunyi di malam hari? Ada. Di mana? Di mana? Di mana? Panitia tuh dibagiin sama ibu-ibu ame bapak-bapak. Ntar ada qasidah burung tuh. Ada qasidah burung. Ya. Ini Habib dapat dari Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Saqqaf, aslinya dari Solo. Tahu? Habib Syekh Solo tahu? Yang tinggi, bewokan, jenggotan, marancung ya kayak Habib. Ya sama Habib 11-12 beda-beda dikit. Kalau Habib kurang terkenal, dia lumayan banyak terkenal. Kalau Habib panggilan rada banyak, dia lebih banyak jauh. 11, 12 dibagiin. Nanti kita baca qasidah burung. Itu burung ada di satu malam. Bingah berbunyi dengan bahagianya. Ini kalau maaf di ilmu lughah, ya di ilmu bahasa diterangin tentang malam. Malam ini adalah permulaannya dimulai dengan tenggelamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari. Itu yang dinamakan malam. Kalau dinamakan siang, mulai terbit matahari sampai terbenam benar apa enggak? Benar apa enggak? Benar apa benar? Benar ya. Itu burung berbunyi semalam-malaman, enggak berhenti dari mulai maghrib sampai subuh sampai terbit matahari. Kapan kejadiannya? Di waktu kelahiran baginda Nabi Yuna Muhammad. Tuh, burung aja girang. Burung aja senang dengan kelahiran baginda Nabi Yuna Muhammad. Masa ente jadi umatnya Nabi yang bakal dapat syafaat? Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salah, kata Rasulullah. Sesungguhnya manusia yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Pengen dekat enggak sama Nabi Muhammad? Pengen dapat syafaat enggak Nabi Muhammad? Tapi suaranya lemes. Pengennya biasa aja nih. Pengen banget apa pengen biasa? Alhamdulillah. Panitia udah dibagiin. Nanti sisanya difotokopi lagi disebarin. Ini ada qasidah dipopulerkan oleh Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Saqqaf dari Solo. Juga ini ada tambahan dari imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syahab. Beliau tuh tambahin. Ini Habib suruh fotokopi sengaja. Ini dikarang oleh beliau ya, dari namanya Rasulullah pertama kali sebelum lahir sampai terakhir Rasulullah wafat, sampai kepada para sahabat. Itu beliau karangnya, nukilnya, bacanya dari kitab macam-macam. Ada Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais, ada Dalilus Sa'lin, macam-macam itu beliau. Kitabnya loba pisan ya teman. Kalau dikumpulin serumah begini nggak dapat, bisa 3 rumah. Kitab beliau tuh. Di sini ada nggak yang punya rumah, punya kitab 3 rumah? Ada nggak? Nggak ada. Jangan ntar lo kaya. Sebab orang kalau membeli kitab ada keterangan dari Habib Salim bin Abdullah Syatiri yang dijuluki dengan namanya
Sultanul Ulama, beliau bilang itu kalau orang yang beli kitab nanti rezekinya Allah kembalikan 10 kali lipat minimal. Enak nggak? Ente beli kitab berapa banyak punya di rumah? Punya berapa banyak kitab? Satu, harga berapa? 6.000. 6.000. Di sini ada yang pernah beli kitab sampai harga 3 juta enggak? Enggak ada. Allahu Akbar kabira. Rasulullah ini tidak la yuwarithu dinaran wala dirhaman. Rasul ini tidak mewarisi namanya uang dirham, uang dinar. Ini ada cerita sedikit sebelum kita baca qasidah burung. Ya, sholawat burung. Dulu sahabat namanya Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diterangkan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah yang dikarang oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait yang ada di Madinah. Itu ada keterangan di kitab tersebut. Jadi dikumpulkan beliau itu Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau datang ke pasar di kota Madinah. Beliau teriakin tuh, beliau panggil dengan suara yang lantang. Ya ahli suq, ya ahli suq, ya ahli suq. Woi wahai orang pasar, wahai penduduk pasar, wahai penduduk pasar. Kemari kata dia. Kesini loh, kesini kalian semua. Dipanggil sama satu perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau jadi khadimnya, jadi pembantunya Nabi. Man khadama khudima. Siapa yang berkhidmat nanti bakal ada yang khidmat juga kepada dia. Kalau ada santri, ini santri nih Habib kasih tahu ya. Kalau ente disuruh sama guru, nurut, ulah lila, ulah lami, disuruh, naon guru, iya ke warung beli iya, meser iya, buru-buru loh kerjain tugas dari guru. Dipanggil orang tua sama ibu, nah beliin endok iya mah, buru-buru lo beliin endok. Ulang nindok nah kurang naon deui mi. Nah, sebab orang yang man khadama khudima, siapa orang yang berkhidmat nanti anaknya nanti dia juga bakal dibantu sama orang lain. Tapi kalau orang ini dikasih nikmat arti yang terbalik daripada makalah tersebut, orang yang nggak mau khidmat nanti nggak bakal ada yang khidmat sama dia. Enak nggak kira-kira? Ente belajar jadi santri, mudah-mudahan besok jadi ajengan, amin. Amin. Jadi ajengan kira-kira murid ente nggak nurut, enak nggak? Nggak enak. Makanya kalau disuruh ame guru buruan cepet ya. Itu beliau panggil namanya ahli suq Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Akhirnya itu orang pasar pada datang mengurumuni kelilingin namanya Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau katakan, ada apa engkau memanggil kami katanya. Ya ahli suq, kalian mau warisan enggak? Wah, kira-kira di sini kalau disebutin warisan, Pak, kalau disebutin warisan kira-kira dengernya enak gak Pak? Naon? Kenapa? Warisan kira-kira apaan yang bakal dibagi? Acis. Naon Bu? Artos. Terang artos, terang acis. Enak. Nah, mudah-mudahan dapat yang banyak pada amin. Sedang dibagikan, itu yang pada dagang
tutup tokonya buru-buru. Di mana dibagiin? Di masjid. Di masjid, Masjid Nabawi maksudnya. Nih panitia Habib berapa lama lagi? Udah injury time belum? Belum. Lanjut. Itu sahabat yang lain pada tutup tokonya, pada lari berebutan semua ke Masjid Nabawi. Begitu sampai ke Masjid Nabawi, apa yang mereka temukan? Bingung nih orang-orang yang ahli pasar tadi. Ngelihat ningali ieu nempok. Teu aya dibere acis ieu dibere artos di dieu. Teu aya warisan. Nu aya ada satu ada satu golongan lagi zikir. Satu golongan lagi baca Quran, belajar Quran. Yang satu golongan lagi belajar tentang bainal halal wal haram, tentang fikih. Iya ento aya yang bere acis, bere artos ieu. Oh, iya wadul sih iya sih Abi Hurairah. Wallah. Balik lagi ke pasar. Tuh orang yang tadi datang ke masjid. Dilihat nih biang kerok. Wah. Ini Kang bohong nih. Abi Hurairah. Kita sidang aja nih. Lu suruh pada kita datang ke pasar. Itu di masjid kita gak temuin ada warisan dibagiin di situ. Benar kalian kata Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, benar kalian sudah datang ke Masjid Nabawi? Naam, qalu bala. Kami udah ke sono. Dijawab lagi. Buktinya apa kalian datang ke Masjid Nabawi? Kalian lihat apa katanya? Ninggali naon eta? Ning nempon naon? Kami lihat satu golongan ada yang belajar Al-Quran alif-alifan, alif bata, pokoknya Quran. Yang satu golongan lagi namanya berzikir mengingat kepada Allah, baca tasbih, tahmid, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah, wah macam-macam. Yang satu golongan lagi belajar bainal halal wal haram, tentang fikih, tentang ma'rifat, tentang tauhid. Gak ada tuh warisan Nabi dibagiin di situ. Nggak ada duit katanya. Apa kata Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu? Apa kata beliau? Wai hakum. Naon artina wai hakum? Wai hakum. 3 kali beliau teriakin. Wai hakum. Dengan suara yang lantang. Kalau bahasa kidulna modar sia. Terang modar sia, leres modar sia. Tuh, nah ini dengerin jadi modar juga nih. Insya Allah selamat nggak modar, amin. Jadi kata Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, itu orang yang nggak mau nerima warisan dari Nabi, waihakum, celaka kalian semua. Modar siak sadayana. Nabi itulah yuwarithu dinaran wala dirhaman. Nabi itu tidak mewarisi dinar dan dirham, uang emas, uang perak. Jadi Nabi ngewarisin tuh yang kalian lihat, Al-Quranul Karim, zikir-zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, doa-doa yang beliau baca secara warid, secara harian, tuntas hari-harinya. Sama satu lagi itu tentang fikih bainal halal wal haram, tentang makrifat, tentang tauhid. Itu warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jika kalian tidak mengambil daripada 3 itu, waihakum, modar kalian sadayana. Makanya kalau ada bapak ibu nih kayak Akib, maaf Habib belain ya, tenang aja ente kalau nggak ada yang mau belajar ke madrasahnya kayak Akib tuh, udah gue kasih tahu lo bakal modar lo. Kenapa?
Lo nggak bakal kenal dengan ajarannya Allah, dengan hukumnya Allah, dengan adabnya, dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bisa tahu kalian tentang itu semua dari siapa? Dari ulama. Sebab ulama itu warathatul, pewarisnya Nabi. Lu kalau nggak deket sama ulama, lu susah dunia akhirat. Ente lahir yang doain siapa? Ulama. Lu mati ditalkinin sama siapa? Ulama. Lu bikin akekah, siapa yang ceramah? Nih ada maulid yang ceramah siapa? Ulama. Ya Habib emang itrahnya Nabi. Sebab kalau Habib ini itrahnya Nabi, garis darahnya Nabi secara langsung. Namanya kalau kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau habaib dzurriyyah Rasul itu namanya alu qorib, keluarga yang dekat. Kenapa? Bertautan darah, dagingnya bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesti dimuliakan. Dan alu ba'id itu keluarganya Nabi Muhammad juga. Siapa? Ulama, keluarga tapi jauh. Sebab dia juga yang mewarisin ilmunya para rasul. Terang tuh. Jadi kalau ente kurang ajar ame Habib, ame ulama, katulah kini sama culangung. Terang, kualat lo pada lo. Kualat mau. Ya. Makanya belajar. Nih mumpung di sini masih ada Ustadz Akib, ada namanya ponpesnya, madrasahnya Hidayatul Muta'alli. Mudah-mudahan kita doain beliau selalu istiqomah, ilmunya namanya manfaat. Amin Allahumma amin. Begitu juga para santri-santrinya. Ini mudah-mudahan menjadi penerus daripada dakwahnya beliau-beliau. Amin Allahumma amin. Tuh. Burung kembali ke burung. Nih kita baca qasidah burung. Bentabok udah siap? Bangun. Bentabok, kita main sholawat kepada baginda Nabi Yuna Muhammad. Ayo, siap-siap. Siap-siap. Bangun. Habib nggak minta waktu banyak. Cuman 3 jam kita baca sholawat. Kuat? Kuat? Buat Nabi bukan buat Habib. Hayang syafaat tuh. Hayang tuh syafaat. Hayang, enggak bercanda Habib, heri, banyol. Untuk sampai 3 jam. Mungkin setengah jam aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang udah dapat selebarannya dibaca rame-rame. Ya. Nanti ikutin Habib habis itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu ma'ani ahmadi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Ayo semua. Rahatil adhyaru tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Rahatil. Ayo, yang bacanya paling keras nanti dapat syafaat pertama dari baginda Nabi Muhammad. Ayo semangat. Ahmadi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi
Aminah ibun Abdul Muttalib, kakeknya Abu Talib. Khadijah, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah yang penuh suka duka, oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. 2 bulan wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada disusui Halimah, 6 tahun usianya wafat ibu terpuja. Inilah kisah yang penuh suka duka, oh penuh duka, oh penuh suka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Talib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil menggembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul, suka duka, oh penuh, oh penuh. 35 usia mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul, penuh suka duka, penuh suka duka. Rahatil
siapa mendurhaka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, penuh suka duka, penuh duka. Ba'da dakwah keluarga, dakwah ke sahabatnya, Abu Bakar yang pertama bela sepenuh jiwa, Umar dan Utsman tak kalah turut serta membela. Para sahabat mulia berlomba dalam dakwah. Inilah penuh suka duka, penuh suka duka. 3 tahun rahasia, lalu dakwah terbuka. Nabi dicaci, dihina, bahkan juga difitnah. Nabi sabar dalam dakwah, tak mundur walau selangkah. Ancaman, teror dan siksa menimpa pengikutnya. Inilah kisah yang penuh penuh suka duka. Ammar dan ibu bapaknya disiksa kafir durjana. Sumayyah nama ibunya mati syahid pertama, dan Yasir nama ayahnya mati syahid kedua. Thuwaibah dibunuh juga, Abu Fukaihah disiksa. Inilah kisah dan suka duka, penuh suka duka, penuh. Mus'ab tampan kaya raya, disiksa keluarga. Mus'ab pun pantang menyerah, lari selamatkan akidah. Bilal sang budak mulia, dipaksa pindah agama. Bilal tegar tak menyerah, ikut Allah yang esa. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh duka, penuh suka duka. Zunairah hamba salihah, disiksa hingga buta. Ibnu Mas'ud dianiaya, Khabbab pun disetrika. Nabi pun mencari cara selamatkan yang lemah. Nabi pun kirim mereka hijrah ke negeri Habasyah. Inilah kisah yang penuh suka duka, penuh
suka duka Habasyah negeri Afrika, Najasyi sang rajanya, dia pemberi suaka bagi muslim yang hijrah. Kafir Quraisy mengejarnya, Najasyi dihasutnya. Tampil Ja'far sang pembela dengan kuat hujahnya. Inilah kisah penuh suka duka, penuh suka duka. Ayo semua. Rahatil adhiyaru tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi. Rahatil, ayo buktikan kecintaan kalian dengan Nabi, keluarkan suaranya. Fi ma'ani Ahmadi wa bariqun nuri yabdu fi ma'ani Ahmadi wa bariqun nuri yabdu fi ma'ani Ahmadi bilayalil maulidi bilayalil ayo. Rahatil adhiyaru tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi. Rahatil adhiyaru tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Ini Habib suaranya udah gak kuat ya. Jadi Habib gak terusin baca sholawatnya. Nanti itu oleh-oleh dari Habib Muhammad Rizik bin Husin bin Syahab. Itu beliau nambahin tuh karangan tersebut yang udah dapat nanti sebarin. Ini karya beliau. Jadi jangan ada yang ngaku. Beliau karang ini 20 tahun. Baca kitab banyak, nukil dari sini. Ini sejarah Islam. Jadi diajarin kepada anaknya biar tahu nih Islam seperti itu. Dari mulai awalnya sampai akhirnya. Ya. Nanti setelah ini, nanti kalau mau dibaca sama tim hadroh dibawain ke tempat lain ya, fadhol. Ini diijazahkan, Habib ijazahkan ya. Ajaztu, qabiltu ijazah. Habib nyanggakan eta ieu sholawat kasadayana jalemanya. Amin. Ucapkan abdi nampi ieu ijazah salawat dari Habib Ali Zainal Abidin bin Ubaidillah Al-Kaf yang bersumber dari Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin
bin Syihab. Alhamdulillah. Udah Habib ijazahkan. Nanti dibaca, diamalkan, jadi tahu ita ilmunya beliau itu. Bukan sebentar itu beliau karang 20 tahun Habib dengarnya 20 itu ada 33 bait salawat. Cuman Habib mau kasih tahu lagi sedikit nih panitia ya, nggak sampai jam 12 ya, dikit lagi jam 12 Habib mau tutup ceramah. Sebelum Habib tutup ceramah, Habib mau kasih tahu satu lagi ya. Pada tahu sama orang pelit enggak? Terang orang bakhil. Naon orang Sunda bilang orang bakhil? Koret. Jelema koret. Menurut kalian semua, menurut jamaah yang ada, apa pengertian koret? Naon? Artena koret naon? Kalau menurut kita di masyarakat kita, mungkin orang yang pelit itu adalah orang yang nggak pernah ngasih hadiah. Nggak adalah orang yang nggak pernah ngasih hadiah, dia minta hadiah mulu. Bener nggak? Bener nggak? Mungkin ini orang yang nggak pernah ngeluarin duit, atau nggak pernah ngeluarin makanan, kasih makanan atau ngasih minum. Dia nggak pernah sama sekali, mintanya begini melulung tangannya di bawah. Tapi enggak begitu. Tidak begitu pengertian koret menurut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu nggak orang yang pelit menurut baginda Nabi Muhammad? Al-bakhilu. Orang yang koret eta kata Nabi Muhammad, lain kata Habib sanesnya. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang yang pelit itu kata Nabi Muhammad, apabila namaku disebut di sisinya dia dengar nama Nabi Muhammad disebut, dia nggak mau sholawat kepadaku katanya. Orang yang pelit kata Nabi, orang yang paling dikit baca sholawatnya, orang yang males baca sholat. Bukan tuh orang pelit, nggak pernah ngasih duit, nggak pernah ngasih makan, nggak pernah kasih minum. Bukan. Orang pelit kata Nabi, orang yang disebutin namaku tapi dia nggak mau sholawat kepadaku, alias itu orang sholawatnya sedih atau nggak pernah. Paham? Makanya kalau ada orang nih, maaf nih ya, Habib kasih tahu, yang tasbik begini nih, termasuk orang yang nggak mau sholawat. Kenapa? Karena didoain nama Nabi aja dia nolak, dia nggak mau. Tuh Umar bin Hisham. Umar bin Hisham didoain Nabi Muhammad, Abu Jahal eta mah bapaknya biang kerok, dedengkotna goreng eta mah, dedengkotna boloho, entah dapat hidayah didoain Nabi. Kira-kira orang yang didoain Nabi, doa Nabi makbul nggak? Doa Nabi makbul nggak? Dalam waktu singkat apa waktu lama Allah bakal kabulkan? Dulu ada seorang Nabi Allah juga yang mendapat gelar Kalimullah, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Terang artena, Rabbi syrah li sadri, ya Allah, ini dada saya sempit ya Allah, buka ini, lapangin dada saya, hati saya lapangin ya Allah. Berarti keadaannya Nabi Musa sedang apa? Sedang galau, sedang risau, gegana, gelisah, galau, merana. Terang gegana bukan polisi Pak, gegana tuh tim ini yang penjinak bom, bukan. Gegana eta gelisah, galau,
merana. Itu Nabi Musa alaihissalam lagi hese hatena, lagi sempit dadanya. Kenapa? Nabi Musa itu ngelihat umatnya model-model macem-macem. Ya goreng patut, goreng patut, goreng patut. Wah, Allahu Akbar. Ini yang begini, yang begini. Ustaz, Habib kasih tahu. Kalau ente lagi mumet banyak tamu yang ngadu, Habib juga sering tuh. Makanya sebenarnya kadang Habib nih nggak mau jadi Habib. Kok gitu, Beb? Iya, nih lo kalau nggak percaya lo buka HP Habib. Yang ngadu sama Habib yang ngeluh banyak. Beb, doain Beb, ini anak begini Beb. Ini doain Beb, istrinya lagi begini. Ini doain Beb, tanah belum laku. Ini doain Beb, ini mobil belum laku. Ya Allah Beb, usaha lagi seret. Boy lah, keluhan semua. Pusing Habib dikeluin. Belum ada yang lo Beb, saya dapat duit 1 miliar Beb, 500 juta nih Beb buat Habib, nomor rekening berapa? Wah, belum ada itu yang begitu. Belum ada. Kalau ada orangnya di mana alamatnya Habib mau datengin sekarang. Habis ceramah Habib ke sono ke rumahnya dah. Wah, baik banget tuh orang tuh. Ya. Yeah. Nabi Musa tuh begitu. Hatinya lagi sumpek. Berdoa kepada Allah, ya Allah Rabbi syrahli sadri. Menegadahkan tangan menghadap ke langit meminta kepada Rabbul Jalal, kepada Allah Rabbul Ula, Allah yang maha tinggi. Ya Allah Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangin hati saya lagi sumpek, lagi banyak masalah. Ini ngelihat umat kieu. Itu Nabi Musa Nabi Musa minta kepada Allah. Kalau Rasulullah kita punya nabi kita ini keren. Nabi nggak minta sama Allah, tapi Allah turunkan tuh surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka. Oh, enak nggak tuh? Terang tuh. Oh, terang. Wah ya Allah, udah poek imam malam. Alam nashrah laka. Ya Allah, bukankah sudah aku lapangkan hatimu? Nabi Muhammad belum sumpek, tapi Allah udah lapangin. Hatinya udah diluasin sama Allah, nggak bakal sempit tuh Nabi Muhammad. Ente lihat makanya cucunya Habib banyak yang datang ujian begini-begini, itu pewaris Nabi, ulama tuh kayak Akib. Hatinya mah lapang. Coba kalau nggak lapang, beliau udah tutup pintu. Yang nggak datang kemari yang susah melulu, yang anaknya begini, istri begini, sawahnya begini, dagang, lah udah tutup pintu beliau. Tapi alhamdulillah beliau jadi pewarisnya, ulama pewarisnya Nabi tuh, lapang hatinya, punya sifatnya Nabi. Coba kalau nggak di ngadu tuh, tutup pintu udah. Terang. Nah, alhamdulillah Nabi Muhammad nih keren Bu. Nabi Muhammad nih keren, Masya Allah. Nabi Yusuf alaihissalam, terang Nabi Yusuf. Orangnya ganteng pisang, kasep pisang. Itu kalau sampai di surah Yusuf ada dibilang sama Allah tuh. Apa namanya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini bukan orang katanya. Inna hadza malakun karim. Ini si malaikat mulia banget, ini si ganteng banget kata ibu-ibu. Kata perempuan yang ngelihat Nabi Yusuf, ini si bukan orang katanya. Inna hadza malakun. Ini si malaikat mulia banget nih orang. Ganteng, ini bukan orang nih malaikat. Sampai ibu-ibu yang ngelihat tuh dikasih apel, motong jarinya kepotong. Jarinya kena iris, enggak berasa, enggak sakit. Begitu Nabi Yusuf alaihissalam berlalu, hilang, ya putus jari aing, putus tangan aing tuh, kepotong. Kira-kira pernah ngelihat orang ganteng enggak? Pernah ngelihat orang ganteng enggak? Alhamdulillah, nikmat enggak? Tuh.
Nabi Yusuf yang begitu gantengnya Allah kasih separuh ketampanan orang yang ada di bumi, itu ketemu Rasulullah SAW Mi'raj di langit yang kelima kalau nggak salah ya. Habib lupa ingat. Ntar Habib baca lagi kitab Dardir. Kalau nggak salah di langit yang kelima Rasulullah itu Nabi Yusuf alaihissalam ketemu dengan baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tuh pingsan. Orang yang paling ganteng ketemu Nabi Muhammad apa kata orang Sunda pingsan. Begitu tepar aja jatuh. Kelenger. Nabi Yusuf ketemu Nabi Muhammad kelenger pingsan. Itu orang yang paling ganteng di bumi ketemu Nabi Muhammad Kira-kira gantengan Nabi Muhammad sama Nabi Yusuf. Kira-kira orang yang paling ganteng kaget ngelihat orang lebih ganteng lagi dari saya. Kaget dia. Allah. Pingsan kelenger. Kira-kira gantengan Nabi Muhammad apa Nabi Yusuf alaihissalam. Tuh biar tahu tuh. Nabi Yusuf aja kalah ganteng, nggak ada separuh-separuhnya sama Nabi Muhammad SAW. Ya, ini Habib karena suaranya udah mulai ngecil nggak kuat, udah setengah 12 lebih hampir jam 12, kita akhirin dengan doa. Habib mau mengajak kalian semua baca talqinud dzikir, kalimat tahlil la ilaha, sebab kata Nabi Muhammad SAW kalimat man qala la ilaha illallah jaddidul iman. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu bisa menaikin, memperbaharuin imannya. Yuk mari kita perbaharuin iman kita. Mari kita perbaharuin janji kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan janji yang baru ini kita punya akidah, kita punya iman, kita punya hidup, Allah selamatkan dunia wal akhirat. Semuanya kita punya anak, punya istri, madrasah, kampung kita, negara kita, amin. Kalau ada rumah goreng, rumah jelek, diapain tuh rumah? Direno, biar apaan? Biar jadi bagus. Nih, iman kita renovasi dengan bacaan man qala la ilaha illallah jaddidul iman. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu bisa memperbaharui, merenovasi imannya. Yuk kita update iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ayo sadayana. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin minal aminin minal aminin. Allahumma ij'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabtahu wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadtahu. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la saqaman illa afaitah wa la da'iyan illa ajabtah wa la jahilan illa 'allamtah.
wala mujahidan fi sabilika illa nasarta wala aiban illa satarta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha amin ya rabbal alamin. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Allahumma asturna ya sattar, Allahumma asturna ya sattar, Allahumma asturna ya sattar bisitrikal jamil fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khazyi dunya wa adzabil akhirah. Ya muhawwil al ahwal, ya muhawwil al ahwal, ya muhawwil al ahwal, hawwil ahwalana wa ahwalil muslimin ila ahsani hal bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al bihaqqi sayyidina Muhammad maula Bilal. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam fi Indonesia ya Allah. Allahumma ansuril islam fi Palestina ya Allah. Allahumma ansuril islam fi Rohingya ya Allah. Allahumma ansuril islam fi India ya Allah. Allahumma ansuril islam fi Uyghur Cina ya Allah. Allahumma ansuril islam fi Rusia ya Allah. Allahumma ansuril islam fi Yamanina ya Allah. Allahumma ansuril islam fi Asia. Allahumma ansuril islam fi Eropa. Allahumma ansuril islam fi Afrika. Allahumma ansuril islam fi Amerika. Allahumma ansuril islam fi Oceania. Allahumma ansuril islam fi Australia. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din wahdhul man khadhal al muslimin. Allahumma shattit syamlahum wa farriq jam'ahum wa qallil adahum waj'alhum fil ghabirin wa la tuballihum murad wa naruhum tusbih ramad bikafha ya ain sad fil hali wal ghaibin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli kutri untha wa dhakar. Rabbi wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'ur wa aqra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana ruslan manun waghfir wastur anta akraman satar wa salatullahi tagshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa alal sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin fi kulli lahzatin abada adada khalqihi wa rada'a nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Habib mohon maaf jikalau ada Habib ceramah yang kurang-kurang pantas, ya itu semua salah dari pribadi Habib. Habib minta maaf kalau ada salah, ada khilaf, ada silap. Kalau yang benar, yang hak itu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Thumma assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.